Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'isir rusul salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Al-khamis selanjutnya yaitu hadis yang kelima, bab yang ke-36 kitab Rihin. Hadis yang kelima atau secara totalnya yaitu hadis yang ke-295, bab yang ke-36 yaitu babun nafaqati 'alal 'iyali, bab tentang nafkah terhadap keluarga. Kitab Riyadhus Shalihin, dan ini merupakan syarah atau penjelasannya. Kalau hadis disebut dengan syarah, kalau Al-Quran disebut dengan tafsir ya. Jadi ini agar kemudian kita bisa sesuai dengan apa yang disyarahkan kalau hadis oleh para ulama. Ini adalah kitab dengan judul Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nah, ini pengarangnya ada beberapa orang ya. Dr. Mustafa Said Al-Khin, ya, Dr. Mustafa beberapa ya. Kenapa menjadi penting syarah atau penjelasan hadis yang ini ditulis oleh para ulama? Tentu karena keterbatasan pemahaman kita. Keterbatasan pemahaman kita. Jangankan pemahaman, mungkin dari sisi bahasa sudah sangat jauh. Kita nggak ngerti bahasa Arab, dan kalau diterjemahkan tok begitu saja, itu belum tentu terpenuhi unsur makna di dalamnya, belum tentu. Masih perlu juga penjelasan. Makanya ketika ada penjelasan dari para ulama, nah inilah sesuatu yang kita butuhkan. Nah inilah sesuatu yang kita butuhkan. Nanti berbeda-beda gimana? Ya tidak masalah. Selama itu yang mensyarah hadis, ya, menjelaskan hadis ini seorang ulama hadis atau seorang ulama, ya, kita sebagai orang awam bisa memegang ya pendapat, salah satu pendapat, walaupun itu ada yang berbeda-beda. Karena tentu sekali lagi kelemahan kita yang tidak paham dengan makna bahkan bahasa daripada hadis ini. Baik, hadis yang kelima, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Mas'ud Al-Badri, semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, idza anfaqa, kita lihat, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu. Idza anfaqa, apabila berinfak atau memberikan nafkah
Ar-rajulu seorang suami, secara bahasa memang laki-laki, namun secara redaksinya atau konteksnya ini adalah suami. Apabila seorang suami memberikan nafkah ala ahlihi kepada istri dan anak-anaknya nafaqatan, ya. Ini sebagai sebuah penguat, ya. Anfaqa sudah cukup sebetulnya, tapi ingin dijelaskan kembali dengan nafaqatan. Apabila seorang suami memberikan nafkah, ya, secara mudahnya itu dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Yahtasibuha. Nah, nanti dijelaskan apa maksud dari yahtasibuha. Ya. Fahiyalahu sadaqah. Maka hal tersebut, nafkah tersebut bagi si suami merupakan sedekah. Akan yahtasibuha yaqsidu biha wajhallahi wa taqarruba ilaihi. Wa taqarrubu ilaihi. Maka di sini yahtasibuha maknanya adalah hanya mengharap ridha Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu, dan juga niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka apabila seorang suami, ya, memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharapkan ridha Allah semata dan dengan tujuan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, fahiyalahu sadaqah, maka nafkahnya itu, ya, juga menjadi sedekah. Wazalika, kita kembali ke syarahnya, dan hal tersebut lamma fihi, bahwasannya, ya, di dalam hal tersebut, ya, kenapa kemudian menjadi sedekah gitu ya? Kenapa kemudian menjadi sedekah? Karena dalam hal tersebut, ya, min adail wajib, yang pertama adalah ketika suami memberikan nafkah kepada istrinya itu merupakan pemenuhan kewajiban. Makanya pemenuhan kewajiban itu bukan semata pada pahalanya saja atau sedekah gitu ya. Ya karena memang sudah menjadi sebuah kewajiban. Ya. Karena menjadi sebuah kewajiban. Harus dijalankan. Nah, rupanya selain itu juga memberi nafkah juga, ya, silaturrahimi, ya. Silaturrahimi artinya menyambung ikatan darah atau ikatan rahim. Ketika suami memberikan nafkah kepada anak, ya, suami memberikan nafkah kepada istri, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, maka disitulah terjadi, ya, keharmonisan atau semakin menguatnya ikatan rahim, ikatan kandung, ya, kandungan, ya, ikatan rahim. Kan rahim ini dari seorang ibu, ya, di mana rahim ini ketika berproses suami istri, ya, ini sudah menjadi sebuah satu kesatuan. Lalu dari rahim ini lahir anak-anak juga menjadi satu kesatuan. Makanya disebut dengan silaturahim karena ada kesambungannya. Suami istri kemudian bertemu, kemudian hamil sang istri. Nah, ini bersambung, nyambung. Lahir sang anak, nah anak juga menjadi bagian yang terikat erat dengan sambungan rahim ini. Makanya pusatnya adalah sambungan ini adalah dari rahim seorang istri atau dari rahim seorang ibu. Ketika suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan hanya mengharap keridhaan Allah semata dan juga
kemudian dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka si suami ini pertama dia sudah memenuhi kewajibannya. Dia sudah memenuhi kewajibannya, tapi itu tidak cukup. Karena banyak suami sekarang yang merasa sudah memenuhi kewajibannya, tapi ada hal lain yang dia tidak lakukan. Sehingga kadang-kadang kita lihat keluarga itu ya berkecukupan. Duitnya banyak, ya, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Ya. Bahkan orang rumahnya pun, nah itu. Jadi berkecukupan, tapi keluarganya apa? Pecah, belah. Ya. Kalau piring dan lain sebagainya itu juga ikut pecah. Ya. Setelah piring pecah, rupanya keluarganya pecah. Nah, kenapa? Karena suami merasa dia sudah memenuhi kewajibannya. Dan sudah memenuhi kewajibannya, dia merasa tidak ada lagi hal lain yang harus dilakukan terhadap keluarga ini. Salah. Karena rupanya ada unsur lain, yaitu silaturahimi. Menyambung rahim ini. Loh, memangnya ketika diberikan nafkah ini tidak tersambung? Bisa iya, bisa tidak. Atau boleh kita katakan menyambung silaturahim itu tidak bisa hanya dengan harta. Harta penting tapi tidak hanya bisa dengan itu. Ada hal lain. Hal lainnya apa? Kasih sayang, perhatian, ya. Nah, ini di luar daripada nafkah. Artinya maksudnya nafkah yang lahir. Yang itu sebuah kewajiban. Kalau hanya nafkah lahir saja, kewajiban saja merasa sudah terpenuhi, lalu tidak ditambah, ya, lalu tidak disempurnakan dengan tadi silaturahim, ya, memberikan perhatian kepada istri dan anak-anak, ya, kemudian menyayangi sepenuh hati istri dan anak-anak. Itu tadi banyak keluarga yang secara hartanya banyak, tapi akhirnya pecah keluarga ini. Karena apa? Karena tidak adanya perhatian, tidak adanya rasa kasih sayang. Ini hadis yang kelima. Di dalamnya hadis ini memberikan panduan kepada para suami. Hei para suami, ya, jangan bingung-bingung, jangan istilahnya merasa kurang untuk bersedekah. Justru sumber sedekah, ya, sumber amal yang bisa menghasilkan pahala sedekah ada di hadapan Anda, wahai para suami, yaitu istri dan anak-anak Anda. Makanya hendaknya wahai para suami, berikanlah nafkah kepada anak dan istri dengan mengharapkan ridho Allah semata dan dengan, ya, tujuan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini menjelaskan atau memberikan arahan, ya, gambaran kepada para suami bagaimana ketika hendak, ya, atau bagaimana seharusnya niat ketika hendak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Selanjutnya hadis yang ke-6. Ya, hadis yang ke-6 masih di bab yang sama, kitab Nuzhatul Muttaqin yang merupakan syarah dari Riyadhus Shalihin. Makanya juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Untuk memperkaya pemahamannya, kita harus membaca syarah dari para ulama, ya, dari ulama. Makanya saya membaca yaitu kitab Nuzhatul Muttaqin, merupakan syarahnya dari Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa an Abdillah bin Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan juga Amr bin As, seorang sahabat Nabi. Ya. Qala, Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Apa sabda Nabi? Kafa bil mar'i itsman. Cukuplah bagi seorang itu menjadi sebuah dosa. Cukuplah bagi seseorang itu menjadi sebuah dosa. Apa? An yudayyi'a, yaitu dengan menyia-nyiakan man yaqutu, ya, orang yang berada di bawah kekuasaannya atau naungannya. Maka kata Nabi, hadisun sahihun, hadis ini hadis sahih, Dawud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Wa ruwahu Muslimun, dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ya dengan inti yang sama, fi sahihihi, bima'nahu, di dalam sahih Muslim dengan maknanya, qala, Nabi bersabda, kafa bil mar'i itsman. Cukuplah bagi seorang itu, jadi bagi dia akan menjadi dosa. Apa? An yahbisa, dengan cara menahan, amman yamliku qutahu, ya. Menahan sesuatu untuk diberikan kepada orang yang ya, berada di bawah naungannya, berada di bawah bimbingannya. Nah, ini menjelaskan secara bahasanya apa yang dimaksud dengan kafa bil mar'i itsman. Kalau tadi saya terjemahkan, cukuplah bagi seorang itu menjadi sebuah dosa. Maka di sini dikatakan yakfihi, ya, yakfihi itsmun, ya. Maka itu dikatakan sebuah dosa, menjadi sebuah dosa baginya. Nah, di sini sebetulnya kepada suami, menjadi dosa bagi suami, ya, tadyi'u, manakala dia menyia-nyiakan, manakala dia tidak merawat, tidak memperhatikan iyalahu, keluarganya. Dosa bagi seorang suami manakala dia tidak memperhatikan keluarganya. Dosalah bagi seorang suami, berdosa seorang suami yang menyia-nyiakan keluarganya. Ayat atau dalam makna lain, laulam yakun lahul itsm. Kalaulah enggak disebut dosa, illa hadza tafritu, ya, fi haqqi iyalihi. Maka ini dikatakan tafrid, penyimpangan, fi haqqi iyalihi, dalam memenuhi hak keluarganya. Ya. Maka kalaupun enggak disebut dosa, ini sebuah penyimpangan terhadap hak keluarganya. Haknya apa keluarganya dari seorang suami? Yaitu memperoleh nafkah. Ya. Paling tidak 3 hal. Sandang, pakaian, ya. Maka seorang suami wajib memberikan pakaian kepada anak istrinya. Jangan sampai anak istri pakai baju yang kurang bahan, ya. Jangan sampai anak istri pakai baju yang tidak senonoh, tidak sopan. Ini besok di akhirat suami yang ditanya. Pangan, makan, ya, harus, wajib. Suami harus, ya, suami wajib memberikan makan kepada istri dan anak-anaknya. Papan rumah, ya, rumah juga harus. Suami wajib memberikan rumah, ya. Ya, tidak harus besar. Ya, bisa jadi rumah 20 kali 30 mungkin. Atau rumah yang katanya ada istilah apa? Rumah 2M, ya. Rumah yang sederhana gitu. Yang kamarnya ya cukup, setiap orang punya kamar. Sederhana saja. Yang nggak harus besar, ya. Ya kalau ada anak 3, kamar cukup 3. Nggak harus banyak. Kalau ada anak sampai 5, kamarnya cukup 6. Nggak harus besar. Jadi sebuah dosa bagi seorang suami ketika dia menyia-nyiakan keluarganya. Ya. Nah, ini menunjukkan li'azamihi indallahi ta'ala. Menunjukkan
posisi ya menafkahi keluarga bagi suami di sisi Allah itu memiliki kedudukan yang agung, yang mulia. Wa hadza yadullu ala hurmati ihmali sya'nil iyal. Dan juga makna lain adalah hadis ini menunjukkan keharuman, ya, keharuman apa? Ihmalu sya'nil iyal. Ihmalu artinya menyia-nyiakan, ya, menganggap sepele atau tidak memperhatikan urusan keluarga. Nah, ini menjadi sesuatu yang haram. Ya, menyia-nyiakan urusan keluarga, tidak memperhatikan urusan keluarga. Ini bagi seorang suami yang membiarkan anak istri begitu saja, dosa suami itu. Dosa suami. Ya. Karena akad nikah dia itu adalah sebuah janji. Janjinya nggak tanggung-tanggung. Sekampung diundang untuk berjanji, ya, untuk menyampaikan janjinya, sumpahnya, nggak tanggung-tanggung. Sekampung diundang. Habis itu di hadapan petugas, ya, di hadapan kuat. Ini sebuah janji yang luar biasa ini, yang wajib hukumnya untuk dipertanggungjawabkan. Ya. Makanya ketika kemudian setelah dia berjanji, lalu dia melalaikan keluarga, nah inilah dosa. Setelah dia berjanji, ya, dia ambil sang istri ini dari orang tuanya, malah disia-siakan, malah dibiarkan, tidak diperhatikan, tidak dinafkahi. Nah, ini suami yang, ya, durhaka, suami yang telah ingkar janji, suami yang mengkhianati janjinya, dan tentu saja itu menjadi sebuah dosa. Dan tentu saja di hadapan Allah, suami seperti ini suami yang tidak memiliki nilai. Wa adamun nafaqati alaihim, ya. Hadis ini menunjukkan juga haramnya tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Ya, haramnya tidak memberikan nafkah keluarga, wajib. Jadi memberikan nafkah kepada keluarga wajib. Maka ketika seorang suami melalaikan hal tersebut, tentu saja dengan tanda kutip, ya, dengan tanda kutip sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kesanggupannya. Maka ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, dia sudah melakukan sebuah dosa. Dia melakukan sebuah hal yang telah diharamkan agama. Aman yamliku, yakni an rahimihi, maksud dari orang yang dimilikinya. Orang yang dimiliki oleh suami. Maksudnya apa? Yaitu orang yang atau anggota keluarga yang lahir dari rahimnya. Dan di sini maksudnya suami istri kemudian berhubungan, suami istri kemudian melahirkan anak. Nah, ini berarti suami keluarganya ini menjadi lahir keluar dari rahim yang sama atau dari sumber rahim yang sama. Waman huwa mukallaf, dan orang yang mukallaf bil infaqi alaih, ya, orang yang diberikan beban bil infaqi alaihi, untuk memberikan infak kepadanya. Ini secara bahasa. Lalu apa makna dari hadis ini? Di antaranya adalah at-tarhibu, ancaman, minat taqsiri, ya, menyanyiakan atau tidak melakukan atau tidak mengeluarkan fil infaqi. Infak. Ala man tajibu alaihi nafaqatahu. Ya. Kepada orang yang dia wajib menginfaknya, memberikan infak kepadanya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang ancaman bagi suami atau bagi orang yang
tidak memenuhi, tidak mengeluarkan infak, nafkah kepada orang yang dia wajib untuk menafkahinya. Ya tentu ketika berbicara suami yang diwajibkan untuk dinafkahi oleh suami yaitu istri dan anak-anaknya. Nah, poin lainnya mas'uliyatul mar'i ini juga menjelaskan hadis ini tentang tanggung jawab seorang suami an iyalihi terhadap tanggung jawab suami terhadap keluarganya atau tanggung jawab suami terkait keluarganya. Wa arhamu atau yang rahim ya silaturahim. Wa man huwa mukallaf bihim atau orang yang berada di bawah kekuasaannya atau orang yang berada di bawah naungan suami kal khadimi wa ghairim termasuk di dalamnya adalah khadim pembantu rumah tangga ART asisten rumah tangga maka suami kalau menggunakan jasa ART ya makanya di sini pembantu rumah tangga ya makanya di sini diistilahkan dengan khadim. Nah nanti ini harusnya difahami ya khadim ini adalah pembantu atau asisten rumah tangga seperti sekarang. Dan ada lagi yang lain yaitu hamba sahaya ya, abadun atau hamba sahaya. Ini beda. Ya. Maka ini beda. Kalau kita lihat sejarah Anas bin Malik ini usia 10 tahun menjadi khadim Nabi, pembantu asisten rumah tangga Nabi. Tapi Nabi di sisi lain punya juga hamba sahaya. Nah, makanya berbeda. Kalau khadim ini sampai sekarang ada. Ya, kalau istilah sekarang kan modern ya. Sudah dipercantik bahasanya. Jadi ART, asisten rumah tangga. Kalau dulu pembantu ya, pembantu rumah tangga. Sekarang semakin baik penggunaan bahasanya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang tanggung jawab seseorang, di sini maksudnya suami, ya, terhadap keluarganya, ya, terhadap orang-orang yang berada di bawah naungannya termasuk pembantu atau asisten rumah tangga. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai tidak diperhatikan karena itu akan menjadi sebuah dosa. Jadi inilah dua hadis ya, yang menjelaskan tentang betapa pentingnya seorang suami untuk mengeluarkan atau memenuhi nafkah kepada keluarganya. Sangat penting, bahkan dikatakan ini adalah sesuatu yang menjadi sebuah kewajiban. Harus ya, suami tentu saja dalam tanda kutip ya, sesuai dengan kesanggupan. Kalau suami ya, hanya sanggup bisa buat rumah yang ukuran 20 kali 30 ya sudah, jangan mengharap yang lain. Kalau suami hanya bisa beli mobil ya sudah, jangan mengharap yang lain, sesuai dengan kesanggupan. Ada juga kadang-kadang anggota keluarga yang tidak tahu diri, sudah jelas suami itu penghasilannya seperti bla 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 seperti ini ya, dapat bulanannya hanya sekian juta dan lain sebagainya. Tapi gaya hidup mewah. Nah, ini keluarganya atau istri dan anak-anaknya menjadi istri yang atau anak yang durhaka. Sehingga suami dipaksa untuk peras keringat, sampai diperas keringatnya, tulang pun dibanting-banting. Padahal itu memenuhi ya, bukan unsur yang primer. Nah, ini hati-hati juga kadang seperti itu ya. Suami sudah berusaha maksimal, rupanya istri dan anak-anak tidak nerima. Bahkan menganggap suami atau bapak mereka itu orang yang lemah. Hati-hati karena yang namanya pekerjaan seperti hari-hari seperti sekarang ini bukan sesuatu yang mudah. Lalu seorang suami harus senantiasa memperbaharui niatnya ketika memberikan nafkah. Maka sebaik-baik dan seutama-utama niatnya yaitu untuk mengharapkan ridha Allah semata. Jadi ketika memberikan nafkah kepada istri,
memberikan nafkah kepada anak, ya, maka kuatkan niatnya, bukan untuk yang lain-lain ya, tapi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat keluarga kita ya, para suami sekalian, sekali lagi itu berasal dari satu akad yang kuat. Kalau dikatakan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang ghalidh, berat, yang kuat. Jangan sekali-kali menyia-nyiakan keluarga. Jangan sekali-kali wahai para suami ya melalaikan, tidak memperhatikan keluarga. Anda sehebat apapun, ketika keluarga Anda lalaikan, hancur hidup Anda. Ya. Sebagus apapun karir Anda, lalu menyia-nyiakan anak dan istri, bisa jadi hancur karir Anda. Sudah banyak orang yang seperti itu hari-hari ini. Dia kerjanya pergi pagi, pulang pagi lagi, bahkan ada katanya nggak pulang-pulang, 3 lebaran gitu ya. Memang niatnya si suami untuk membahagiakan anak istri, ya biar banyaklah bawa duit ke rumah. Rupanya anak istri merasa kegersangan yang luar biasa. Si istri merasa suami sudah jauh, tidak pernah memperhatikan anak-anak, sama merasakan bapaknya ini sudah lain, tidak memperhatikan sama sekali, akhirnya pecahlah ya rumah tangga setelah sebelumnya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.